Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes, sehat. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau begitu, ayo kita tepuk siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap belajar, siap, yes. Anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. Pentingnya baca doa sebelum belajar supaya kita bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba siapa tadi yang paling awal datang di sekolah? Ya, coba Nasifa naik di atas, pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Nah, sekarang silakan duduk di tempat duduknya ya. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita pada Indonesia. Nah, anak-anak, coba berdiri semua dari tempat duduknya. Nah, sekarang anak-anak kembali duduk di tempat duduknya. Ya. Nah, sekarang rapikan semua tempat duduknya. Ya, bajunya dirapikan semua. Jilbabnya, ya. Oke, sekarang dengarkan baik-baik namanya ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Askia Saufa, Saufa Salim, Azila Isatul Nisa, Sipa As-Sahra, Al-Faira, Aisyah Ramadhani, Kaisa Akila,
Nah, anak-anak, coba perhatikan dan amati gambar di atas, ya. Nah, di atas itu ada dua anak yang sedang melakukan percakapan. Ya, coba diamati. Ayo, cepat kita rapikan darat. Bahaya jika sampai terinjak orang. Apakah ada cara yang bisa membantu kita mengambil jarum ini ya? Nah, anak-anak, setelah mengamati gambar, menurut kalian gambar apa itu di atas? Dua anak sedang merapikan jarum. Ya, jadi itu di atas adalah gambar dua orang anak yang sedang merapikan jarum. Nah, menurut kalian cara cepat untuk merapikan jarum di atas itu menggunakan apa? Magnet. Menggunakan magnet. Apakah kalian pernah melihat magnet? Pernah. Nah, apa saja keunikan magnet yang kalian ketahui? Apa saja keunikan magnet yang kalian ketahui? Magnet bisa menarik benda tertentu seperti besi baja. Ya, magnet bisa menarik benda tertentu seperti besi baja, ya. Apalagi selain besi baja? Logam, apalagi? Nikel, apalagi? Hah? Kobalt, oke. Jadi itulah tadi salah satu keunikan magnet, ya. Ya, jadi itulah tadi salah satu keunikan magnet, ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, ya. Materi kita hari ini yaitu gaya di sekitar kita, dan pokok materinya adalah magnet, sebuah benda yang ajaib. Jadi sebentar kita akan membahas pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu gaya magnet terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebentar ada beberapa kegiatan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kegiatan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video materi gaya magnet, peserta didik dapat menganalisis gaya magnet dan sifatnya dengan tepat. Yang kedua, melalui tanya jawab. Jadi sebentar kita akan melakukan tanya jawab. Nah, peserta didik dapat menyimpulkan gaya magnet dan sifatnya dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, peserta didik dapat mempraktekkan percobaan gaya magnet terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan gaya magnet terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, ya. Jadi itulah tadi beberapa gambaran kegiatan yang akan kita lakukan hari ini dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan video di atas. Ya, coba diperhatikan ya.
menempel pada dinding kulkas. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, karena adanya pengaruh magnet. Ya, karena medan magnet yang mengelilingi magnet akan menarik benda lain yang bersifat magnetis ke arahnya. Ya, nah anak-anak, coba perhatikan apa yang ibu pegang sekarang. Nah, perhatikan kembali. Ini adalah magnet dan ini adalah gunting. Nah, ketika magnet dan ujung gunting ini saya dekatkan, dia akan menempel dan saling tarik menarik. Nah, mengapa hal demikian dapat terjadi? Ya, karena gunting merupakan benda logam yang mengandung besi, ya, sehingga ditarik oleh magnet. Nah, siapa di sini yang pernah pegang atau bermain magnet? Ya, semuanya ya. Nah, biasanya magnet menarik benda yang terbuat dari bahan apa? Terbuat dari apa? Bahan besi. Apa lagi? Baja. Apa lagi? Logam. Apa lagi? Nikel. Nah, dan bahan apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet? Karet, kain, plastik, daun, ya. Lagi, kain, kaca, apa? Penggaris. Nah, ya, jadi itulah tadi bahan yang tidak bisa ditarik oleh magnet dan bahan yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi, ibu tegaskan kembali bahwa magnet memiliki salah satu ciri, yaitu tarik menarik dan tolak menolak. Nah, anak-anak, coba perhatikan video berikutnya ya. Ya, coba kalian amati materi pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Ya, silakan dicatat hal-hal yang menurut kalian penting. Ya, pengertian magnet dan sifatnya. Buka bukunya, silakan dicatat hal-hal yang penting. Sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Malaysia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada barang lain, belum tentu magnet bisa menempel.
Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Jenis-jenis magnet. Berikut ini adalah jenis-jenis magnet yang bisa dibagi berdasarkan asalnya. Magnet alami. Seperti namanya, magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk magnesia pada zaman langka. Biasanya magnet alami berupa batu-batuan. Magnet buatan. Kebalikan dari magnet alami, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Karena semakin meningkatnya kebutuhan magnet. Karena buatan, magnet jenis ini memiliki bentuk seperti magnet ladang atau kapal kuda, magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan lain-lain. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang memiliki sifat sementara, ada juga yang tetap. Magnet sementara, kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik. Itulah penjelasan tentang magnet, sifat magnet, dan juga jenis magnet. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Nah, itulah tadi video materi pengertian magnet dan sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, setelah mengamati video materi pengertian magnet dan sifat-sifatnya, maka kita dapat menganalisis kemagnetan benda-benda di sekitar dalam kehidupan sehari-hari dengan melihat sifat-sifat magnet. Nah, sifat-sifat magnet itu apa saja? Menarik benda, benda apa? Besi, logam, baja, nikel, ya. Apalagi sifat-sifat magnet? Memiliki dua kutub. Kutub utara, kutub selatan. Apalagi? Ya, magnet bisa menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Ya, jadi itulah tadi sifat-sifat magnet. Ya, jadi sifat-sifat magnet itu, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, magnet dapat menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Kemudian, apa lagi? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti apa? Bahannya terbuat dari besi. Apa lagi tadi? Logam, nikel.
dengan melihat sifat magnet ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas satu persatu tentang pengertian magnet dan sifatnya. Nah, coba perhatikan di atas. Pengertian magnet. 2000 tahun lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Nah, ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar ya. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara ya. Salah satu menuju ke arah utara. Nah, magnet dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Nah, benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam seperti besi, apalagi baja, nikel, kobalt ya. Benda-benda tersebut disebut benda-benda magnetik. Benda-benda apa? Benda-benda apa tadi? Benda-benda magnetik ya, karena bisa ditarik oleh magnet ya. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda yang dinamakan apa? Ya, dinamakan benda non-magnetik. Contohnya apa? Kayu, apa lagi? Plastik, apa lagi? Kertas, apa lagi? Karet, ya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang sifat-sifat magnet. Nah, terdapat beberapa karakteristik magnet yang menunjukkan uniknya batuan ini. Berikut ini sifat-sifat magnet yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu magnet memiliki sifat tarik menarik ya. Magnet bisa menarik benda-benda kecil di sekitarnya yang berasal dari besi, baja, dan kobalt. Nah, benda-benda ini akan menempel dengan kuat pada titik yang terletak di hampir ujung batuan. Titik ini disebut dengan apa? Kutub magnet ya, dan merupakan titik magnet dengan gaya terbesar ya. Nah, ini magnet memiliki sifat tolak menolak. Nah, gaya ini muncul jika kutub magnet didekatkan pada kutub magnet yang sama. Misalnya, kutub selatan jika didekatkan dengan kutub selatan maka akan saling tolak menolak. Nah, berikut ini adalah gambar magnet yang didekatkan. Nah, coba perhatikan. Ini di atas magnet yang didekatkan dengan kutub selatan Nah, ketika kutub selatan dengan kutub selatan didekatkan maka akan tolak menolak ya. Kutub magnet. Nah, semua magnet itu memiliki ciri-ciri tertentu ya. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Nah, daerah ini disebut apa? Disebut kutub magnet ya, yaitu kutub apa? Kutub utara dan kutub selatan ya. Sering kita jumpai magnet yang bertuliskan N dan S. Huruf N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari non yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya singkatan dari
South, yang berarti selatan. Nah, itu perhatikan di atas. Nah, itu N itu kutub utara, S adalah kutub selatan, ya. Nah, gaya magnet masih berpengaruh terhadap benda-benda logam, meskipun ada penghalang di antara magnet dan benda yang ditariknya, ya. Besarnya daya tembus gaya magnet dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis penghalang, tebal dan tipisnya penghalang, dan kekuatan magnet. Nah, selain itu, pengaruh gaya magnet juga dapat ditentukan oleh jarak magnet dengan benda, ya. Kekuatan gaya tarik magnet tidaklah sama di setiap sisi atau bagiannya. Gaya magnet paling kuat terletak di mana? Di kutub magnet, ya. Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut apa? Medan magnet, ya. Sebut medan magnet. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali yang ibu pegang, ya. Ini adalah magnet dan ini adalah gunting. Nah, tadi sudah ibu jelaskan, ketika ujung magnet didekatkan dengan ujung gunting yang terbuat dari bahan logam, besi itu akan saling menempel dan saling menarik. Nah, ketika pegangan gunting didekatkan dengan magnet, dia tidak akan menarik. Kenapa? Karena pegangan gunting ini terbuat dari bahan plastik, jadi dia tidak bisa ditarik oleh magnet, ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengamati tentang magnet dan gunting. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba angkat sifat. Benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ya, ada yang lain? Siapa yang bisa menyimpulkan kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Ada yang bisa menyimpulkan? Selain yang dikatakan tadi sifat, coba Nura Laksa. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan logam dan besi. Contohnya benda yang terbuat dari bahan plastik. Yang lain? Kesimpulan dari kemagnetan benda-benda di sekitar kita. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu bahwa magnet dapat menarik benda yang terbuat dari bahan logam dan besi, dan tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Benda yang terbuat dari bahan plastik seperti tadi, ya, gunting dengan magnet, ya. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Sudah bisa? Sudah. Oke, sudah bisa, ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan membagi kelompok. Jadi ibu akan membagi 3 kelompok, ya. Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, dengarkan namanya, ya. Nah, di sini adalah kelompok 1. Kelompok 1 itu Anissa Hartono, Asila Istanunisa. Yang saya sebut namanya, silakan bergeser ke kelompok 1. Asila Istanunisa, Al-Faira, Sauba Sarif. Nah, kelompok 2 Siva
Oke? Sudah? Sudah semua? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik, ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD, ya. Yang pertama yaitu tulislah nama anggota kelompok pada LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Ya, silakan ditulis namanya semua, nama anggotanya. Silakan ditulis semua nama anggotanya. Nah, kalau sudah ditulis nama anggotanya, kemudian bacalah petunjuk pengerjaan LKPD. Ya, yang keempat, lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD dengan tertib. Yang kelima, catatlah hasil pengamatanmu pada lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir, presentasikan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan percobaan, kita membuat kesepakatan dulu dalam mengerjakan LKPD. Nah, kesepakatan yang pertama yaitu semua peserta didik harus terlibat dan bekerja sama dan selalu menjaga ketertiban. Nah, kesepakatan yang kedua, waktu mengerjakan LKPD kurang lebih 10 menit. Bisa kurang, bisa lebih dari 10 menit. Nah, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Oke, karena kalian sudah setuju, nah, maka kita akan melakukan percobaan. Kita akan menyiapkan alat dan bahannya dulu. Siapkan alat dan bahannya dulu. Nah, sekarang anak-anak buka lembaran pertama. Ya, buka lembaran pertama. Lembaran percobaan dan pengamatan 1. Coba dibuka. Ya, coba dibuka. Dan silahkan bertanya yang belum mengerti. Ya, yang pertama sudah dibuka semua? Sudah. Nah, coba yang pertama-tama sediakan 2 buah magnet. Ya, sediakan 2 buah magnet. Nah, sudah ditandai ujung magnetnya? Sudah. Magnet 1, magnet 2, ya. Nah, yang pertama-tama ujung S magnet 1 didekatkan dengan ujung S magnet 2. Yang lain, kelompok 2, perhatikan kelompok 1, kelompok 3. Oke? Nah, coba didekatkan, ya. Kalau sudah temannya lagi. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti ditulis hasilnya. Ya. Oke. 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 Ya. Coba bagaimana dengan yang kelompok 1? Sudah? Sudah semua? Teman-temannya sudah? Sudah dikasih giliran teman-temannya? Oke, silakan ditulis hasilnya. Nah, silakan ditulis hasilnya. Yang kedua, nah, ujung S magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet 2. Ujung U magnet 2. Coba. Ujung S magnet 1. Ujung S magnet 1. Ya. Coba. Ujung S magnet 1. Coba.
coba apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Oke, coba kasih temannya yang lain. Coba. Ya, oke, sudah didapatkan hasilnya, oke. Ya, silakan ditulis ya. Silakan ditulis. Yang lain juga, kelompok 2, kelompok 3. Ya, semuanya harus kerjasama, oke. Sudah didapatkan hasilnya? Semuanya sudah mencoba. Oke, sekarang ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung magnet S. Ya, magnet S, magnet 2. Oke, bagaimana? Nah, sudah? Sudah? Coba. Ya, sudah didapatkan hasilnya? Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 sudah? Nah, sekarang lanjut. Ujung U magnet 1, ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet 2. Nah, apa yang terjadi? Nah, oke. Nah, temannya lagi yang lain, oke? Sudah didapatkan hasilnya? Oke? Kasih lagi Aira. Oke, Aisyah. Coba ditulis hasilnya ya. Oke. Sudah semua? Sudah? Bagaimana? Sudah semua percobaan 1 dan percobaan 1 sudah semua? Oke, sekarang buka lembaran kedua, percobaan dan pengamatan kedua. Ya. Nah, anak-anak, simpan di atas meja benda-benda seperti kertas. Benda-benda seperti kertas. Simpan di atas meja benda-benda seperti kertas. Ayo. Benda-benda seperti kertas. Peniti, jarum, paku. Peniti. Sini. Ya. Oke, kemudian tempelkan. Coba. Ya. Oke. Ya, yang lain ini tuh, ambil lagi tuh yang lain. Semuanya maju, kerjasama sini. Coba yang lain. Mana? Nah, oke. Nih didekatkan ini. Nah, apa yang terjadi? Oke, dekatkan di sini. Nah, sudah? Coba tahu, sudah? Oke. Nah, sekarang sudah semua? Sudah. Nah, sekarang benda-benda seperti karet lagi. Karet, kayu. Ya, kayu, kertas. Penggaris ini ya. Coba silakan ya. Oke. Ya, bergiliran ya, bergiliran supaya kalian semua tahu hasilnya apa. Oke, sudah kelompok 3, kelompok 2 sudah semua. Sudah dapat giliran semua? Sudah. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah? Oke. Nah, silahkan tulis hasil pengamatannya dan jangan lupa tuliskan kesimpulannya ya. Tuliskan kesimpulannya untuk percobaan 2. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah? Sekarang kita lanjut ke percobaan dan pengamatan 3. Ya, percobaan dan pengamatan 3. Nah, sediakan 1 buah magnet. Siapkan kertas dan karton. Coba ya, siapkan kertas dan karton. Kemudian letakkan beberapa buah paku di atas kartonnya ini. Oke. Kemudian tempelkan magnet batang di bawah kertas tersebut lalu digesekkan ke berbagai arah. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 1 sudah. Nah, sudah. Sekarang buku yang tebal lagi. Ya, buku yang tebal. Nah, letakkan beberapa paku di atas. Oke. Ya, letakkan beberapa paku di atas. Kemudian magnet batang digesek-gesek. Oke.
Oke, bagaimana kelompok 1 sudah? Oke, sudah. Sekarang tuliskan hasil pengamatan dan jangan lupa tulis kesimpulannya ya. Silakan tuliskan hasil pengamatan dan kesimpulannya. Kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, jangan lupa itu semua bahan dan alatnya. Ya, dirapikan semua ya. Dirapikan semua alat dan bahannya. Ya, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Oke? Sudah? Bagaimana? Sudah semua? Nah, kalau begitu, sekarang giliran naik mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Ya, sudah siap semua naik mempresentasikan hasil percobaannya? Sudah. Nah, kalau begitu, ya, silakan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Ya, Ibu akan menilai dari hasil observasi dan unjuk kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hartono, perwakilan kelompok 1 akan menyajikan hasil percobaan yang telah kami lakukan tentang gaya magnet terhadap benda. Pada percobaan dan pengamatan pertama, perlakuan 1. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung es magnet kedua, hasilnya yaitu tolak menolak. 2. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung magnet kedua, hasilnya tarik menarik. 3. Ujung magnet 1 didekatkan dengan magnet es magnet kedua, hasilnya tarik menarik. 4. Ujung magnet 1 didekatkan dengan ujung magnet kedua akan saling tolak menolak. Pada percobaan dan pengamatan kedua, hasil pengamatan, bahan yang ditarik magnet adalah peniti, jarum, klip kertas, jarum, dan paku. Bahan yang tidak ditarik magnet, karet, penghapus, penggaris, kayu, plastik, dan kertas. Kesimpulan: setelah melakukan percobaan ini, dapat kami simpulkan bahwa magnet hanya akan menarik benda yang berbahan besi dan logam, dan bahan yang terbuat dari plastik, karet, dan kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Pada percobaan dan pengamatan ketiga, hasil pengamatan, paku yang di atas kertas atau karton akan mengikuti kemana arah magnet digerakkan, sedangkan paku di atas buku tebal tetap di tempatnya, tidak bergeser sama sekali saat magnet digerakkan. Kesimpulan: magnet bisa menembus penghalang jika penghalangnya tipis. Sebaliknya, jika penghalangnya tebal, dia tidak akan menembus dan tidak terjadi gaya magnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi persentase dari kelompok 1. Berikan tepuk untuk kelompok 1. Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan naik persentaskan hasil percobaan dan pengamatannya.
tentang gaya magnet terhadap benda. Pada percobaan dan pengamatan pertama perlakuan. 5. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung es magnet kedua, hasilnya yaitu tolak menolak. 6. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet kedua, hasilnya tarik menarik. 7. Ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung magnet S magnet kedua, hasilnya tarik menarik. 8. Ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet kedua akan saling tolak menolak. Pada percobaan dan pengamatan kedua, hasil pengamatan, bahan yang ditarik magnet adalah benda magnetis dan bahan yang tidak ditarik magnet adalah benda non-magnetik. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan ini, dapat kami simpulkan bahwa magnet hanya akan menarik benda magnetik dan tidak menarik benda non-magnetik. Pada percobaan dan pengamatan ketiga, hasil pengamatan, ketika magnet digesekkan di bawah kertas atau karton, maka paku di atas karton akan ikut bergeser. Kesimpulan, magnet bisa menembus penghalang tergantung tipis dan tebalnya penghalang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi persentase dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Nah, sekarang inilah kelompok 3. Ya, silakan naik presentasikan hasil percobaan dan pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alamsyah, perwakilan kelompok 3 akan menyajikan hasil percobaan yang telah kami lakukan tentang gaya magnet terhadap benda. Pada percobaan dan pengamatan pertama perlakuan. 9. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung es magnet kedua, hasilnya yaitu tolak menolak. 2. Ujung es magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet kedua, hasilnya tarik menarik. 3. Ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung magnet S magnet kedua, hasilnya tarik menarik. Ujung U magnet 1 didekatkan dengan ujung U magnet kedua akan saling tolak menolak. Pada percobaan dan pengamatan kedua, hasil pengamatan, bahan yang ditarik magnet adalah benda magnetis yang terbuat dari besi, baja, dan logam. Bahan yang tidak ditarik magnet adalah benda non-magnetik yang terbuat dari plastik, kain, dan karet. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan ini dapat kami simpulkan bahwa magnet hanya akan menarik benda magnetik yang terbuat dari besi, baja, dan logam, dan tidak menarik benda non-magnetik yang terbuat dari plastik, kain, dan karet. Pada percobaan dan pengamatan ketiga, hasil pengamatan, ketika magnet digesekkan di bawah kertas atau karton, maka paku di atas karton akan ikut bergeser. Kesimpulan, magnet bisa menembus penghalang jika penghalangnya tipis seperti kertas atau karton, tetapi magnet tidak akan menembus penghalang jika penghalangnya tebal karena kekuatan berkurang sehingga gaya magnet yang bekerja semakin kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil persentase dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Diberi W, diberi O, diberi W. Wow. Nah, tadi kita sudah melakukan percobaan dan pengamatannya. Nah, sekarang Ibu akan kasih kalian hadiah. Yeay. Ya.
sana. Oke, ya. Nah, hadiahnya. Oke. Oke, sudah dapat semua? Oke, sudah dapat semua? Semua. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melakukan percobaannya. Nah, setelah melakukan percobaan dan mempresentasikan gaya magnet terhadap benda sekitar, kita dapat menganalisa hasil dari percobaan itu bahwa ujung magnet berbeda didekatkan maka akan saling tarik menarik. Begitu pula sebaliknya, apabila ujung magnet yang sama didekatkan maka akan tolak menolak. Seperti tadi pada percobaan satu, ya. Nah, magnet hanya akan menarik benda magnetik yang terbuat dari bahan besi, nikel, dan logam, dan tidak akan menarik benda non-magnetik yang terbuat dari bahan plastik, karet, dan kayu seperti tadi yang telah dilakukan pada percobaan kedua. Nah, sekarang percobaan yang ketiga tadi. Nah, magnet hanya bisa menembus penghalang yang tipis dan tidak akan menembus bahan yang tebal karena kekuatan magnetnya berkurang sehingga gaya magnet yang bekerja semakin kecil. Jadi setelah kita melakukan percobaan tadi, ya, kita dapat menganalisa, ya, menganalisa kemagnetan benda yang ada di sekitar kita, ya. Anak-anak, tadi Ibu sudah menilai kalian dari hasil observasi dan ujung kerjanya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi, ya, untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah dipelajari. Ya, silakan ditulis namanya. Silakan ditulis namanya dan kerjakan, ya. Oke, silakan ditulis semua. Oke, silakan ditulis namanya, ya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik-baik, ya.
Silakan dikerjakan ya. Kerjakan soal evaluasinya. Ya. Oke. Bagaimana? Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah semua dikumpul ya. Oke. Kumpul. Oke, dikumpul semua. Oke. Karena ibu akan memeriksa ya. Oke. Ya. Oke, sudah? Oke. Sudah? Oke, sudah? Oke. 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 Sudah semua ya. Ibu akan periksa dulu ya hasil evaluasinya. Nah, sekarang ibu sudah periksa semua hasilnya dan yang mendapat nilai tertinggi adalah Nur Alamsar. Tepuk tangan dulu untuk Nur Alamsar. Nah, anak-anak, setelah kita apalagi setelah kita melakukan mempelajari materi magnet sebuah benda yang ajaib, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa magnet adalah suatu benda yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya ya. Sifat-sifat magnet. Nah, jika kedua kutub yang sama didekatkan, maka dia akan saling tolak menolak. Nah, jika kedua kutub berbeda didekatkan, maka akan saling menarik ya. Nah, magnet akan menarik benda yang terbuat dari bahan besi, logam, dan nikel, baja, dan lain-lain. Nah, gaya juga bisa menembus penghalang ya. Gaya bisa menembus penghalang. Namun kekuatan menariknya berkurang jika penghalang itu semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja semakin kecil ya. Jenis-jenis magnet ya, ada magnet alami dan ada magnet buatan. Nah, magnet alami
dibuat oleh manusia. Ya, magnet buatan memiliki sifat sementara dan ada juga yang tetap. Nah, sekarang anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. benda yang ajaib. Jadi nanti kalau sudah sampai di rumahnya, kembali dipelajari itu materi yang sudah dipelajari. Kemudian minggu depan kita mempersiapkan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu topik 3.
yaitu benda yang elastik, ya. Nah, anak-anak, ya, sekarang kita akan melakukan, ibu akan melakukan refleksi. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini? Nah, apakah ada yang menarik? Ada. Nah, apa saja yang menarik? Saat menonton video, ada yang menarik tadi saat materi. Pada saat terpukul, pada saat terpukul, pada saat terpukul, apa lagi? Pada saat mengamati gambar, pada saat menerima hadiah, pada saat apa? Pada saat menyanyi, ya. Pada saat terpukul, pada saat melakukan percobaan, pada saat penerimaan hadiah, apa lagi? Pada saat bermain magnet. Nah, apa kesan kalian selama pembelajaran tadi? Selama pembelajaran berlangsung, apa kesannya? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat bersemangat. Sangat gembira. Sangat seru. Sangat seru. Sangat bahagia. Apalagi? Sangat gembira. Sangat gembira. Sangat menarik. Sangat menyenangkan, ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi sudah memahami pengertian magnet dan sifat-sifatnya? Nah, apakah kalian sudah memahami gaya benda di sekitar kita? Sudah memahami? Kemagnetan benda-benda di sekitar kita? Sudah? Ya. Nah, anak-anak, ya, jadi sebelum kita pulang, ibu akan memberikan pesannya, ya, kepada kalian bahwa kalian harus selalu kerjasama, selalu kompak, ya, dengan teman-temannya di sekolah. Jangan ada suka mengejek, membuli, apalagi memukul. Ya, kita semua ini adalah bersaudara, jadi kita harus selalu saling menyayangi. Nah, sekarang anak-anak, kita akan baca doa dulu sebelum pulang. Nah, siapa tadi yang dapat nilai tertinggi? Ya, coba Nurul Alamsa naik ke depan, pimpin doa sesudah belajar. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, sekarang semuanya bersiap untuk pulang, ya. Ya, lainnya dikasih masuk semua di dalam tasnya, ya. Kita bersiap pulang. Dan ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bersiap untuk pulang. Oke. Bersiap untuk pulang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya boleh pulang. Mulai dari Aisyah. Oke, semuanya. Mulai dari Aisyah. Pulang. Ayo, semuanya. Oke.
Cepat.